Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hafid Miftah Khurosat. Di video ini saya akan mempraktekkan tugas yang kedua mata kuliah administrasi server, di mana tugasnya adalah menginstal NFS Network File System, lalu mengaplikasikannya. Untuk server saya menggunakan CentOS 9, lalu kliennya saya menggunakan Ubuntu. Baik, langsung saja saya praktekkan. Di sini saya sudah membuka VirtualBox, di mana untuk saya jadikan sebagai server. Ini CentOS 9. Saya buat full screen dulu. Saya buat full screen. Oke, yang pertama saya akan menginstal NFS-nya. Sudo dnf NFS utils. Sudo dnf install, sorry kurang ada install. Oke, yes. Oke, instalasi berhasil. Selanjutnya kita akan melihat ini dulu, kita lihat statusnya. Sistem CTL, status NFS server. Oke, belum dinyalakan ternyata. Saya akan coba mengenable. Oke, kita lihat statusnya. Oke, status terenable. Terus selanjutnya setelah ini kita akan membuat directory untuk file sharingnya. Saya akan membuat menggunakan sudo make directory -p dalam folder srv, selanjutnya di nfs 4, lalu saya buat backups ini ya, nfs 4 backup. Lanjut membuat sudo www, enter. Nah, selanjutnya kita akan menambahkan konfigurasi untuk file exportnya di dalam ini file export ya, file export sudo nano etc export. Oke, di sini ya. Nah, ini sudah saya buat sebelumnya, sudah saya praktekkan. Jadi ini sudah ada konfigurasinya, yaitu dimana dia mengarah ke IP ini dengan subnet 24 atau jaringan tipe C. Oke, tadi sudah saya buat. Selanjutnya mengaktifkan atau muat ulang untuk konfigurasi NFS-nya dengan cara sudo export export fs
min RA. Oke, RA view. Oke ya, sudah ada. Selanjutnya kita buat untuk firewallnya. Itu firewall cmd permanen add service NFS. Oke, kita tunggu permanen. Oke, ini sebenarnya tadi sudah saya praktekkan ya. Jadi untuk firewallnya sudah aktif, tinggal saya coba reload. Oke, saya coba reload. Selanjutnya untuk sistem CTL nya tadi akan saya coba restart ya. Saya coba start. Nah, untuk settingan dalam server ini sudah selesai. Baik, selanjutnya akan saya setting untuk yang berada dalam kliennya. Oke. Saya akan berpindah. Di sini saya menggunakan Ubuntu sebagai kliennya. Untuk Ubuntu sebagai klien, maka saya install dulu untuk sudo apt nfs common. Ini ya. Invalid sudo apt ya, kurang install ini ya, sudah apt install nfs common, harusnya bisa. Yes. Oke, kita tunggu instalasi selesai. Setelah instalasi selesai, nanti dibuat direktori. Oke, instalasi NFS-nya sudah berhasil. Selanjutnya saya akan membuat direktorinya, yaitu di sebentar. Ini sebelumnya tadi saya sudah mempraktekkan teori ini. Saya akan cek dulu untuk ini ya. Nah, ini apa direktorinya? Direktorinya ada nggak nih? Mon, saya lihat NFS ada, NFS masuk lagi. Oke, ini ternyata saya sudah memiliki direktori ini ya, direktori untuk Mac directory ini ya. Jadi saya tidak perlu membuat direktori. Selanjutnya saya akan mount direktorinya yang dari klien. Sudo mount. Nah, ini 45, IP-nya 45 karena untuk servernya itu di IP 45. Oke.
Selanjutnya untuk backup. Nah, kita lihat df -h. Baik, ini saya coba dari server. Saya kembali ke server. Oke, saya coba kembali ke server untuk membuat satu file yang nantinya dari file server ini bisa diakses ke server klien. Berarti saya masuk dulu di mana tadi, di backup ya, sudo srv ke n ini ya, lalu backup. Saya coba masuk ke sini dulu. Nggak bisa. Bukan sudo dong, harusnya cd dong. cd srv lalu backup. Nah, ini harusnya sudah bisa. Saya akan membuat teks, misalkan ini teks dari server ya, text.txt, lalu ini file dari server, misalkan seperti itu. Yes. Oh, ini belum saya rubah untuk permissionnya ya, permissionnya sebelum saya rubah. Jadi saya akan membuat sudo chmod. Saya buat 77 saja, 777 -r rekursif di dalam srv, lalu nf4, semuanya di sini aja. Cannot access no sub file or directory. Atau saya buat ini aja, R-nya enggak saya kasih. Oke. Kayaknya satu lagi saya ragu. Backup. Satu lagi untuk www. Benar nggak sih seperti ini? Oke, kita coba aja. Kita coba cd untuk srv, kita masuk sini, lalu nf4 backup. Saya akan membuat satu teks ya, .txt, dimana teks ini adalah pesannya halo. Ini adalah file dari server. Oke, kita simpan. Oke, berhasil. Kita lihat di sini ada satu buah file text.txt. Ini sudah berhasil. Untuk selanjutnya saya akan melihat dari sisi klien. Ini dari sisi server. Selanjutnya akan saya melihat dari sisi klien. Saya coba masuk terminal sini. Saya coba masuk cd. Tadi maunya ke mnt ya, mnt bener ya, mnt. Oke, mnt, lalu nfs, lalu backup. Kenapa ini? Kenapa saya nggak bisa masuk di backup? Enter cd nf masuk backup.
Atau nggak ada, ini nggak ada filenya jangan-jangan. Ada. Loh, nggak bisa. Cannot access. Kenapa nih? Saya akan menguji sudo. Saya coba melihat dari langsung ke files menggunakan files Ubuntu, MNT, NFS, Kobi. Setelah tadi ada beberapa masalah, lalu saya coba untuk mencoba memperbaikinya. Ternyata masalahnya ada di mountingnya ya. Jadi saya mengulang dari berbagai saya membaca artikel di internet dan ini sudah berhasil. Tadi di server saya membuat ini ya, di server saya tadi membuat text.txt. Oke, saya coba di server, saya coba masuk ke server, saya coba masuk server, srv, lalu coba masuk backup ls. Oke, ini di sini terdapat file txt. Saya coba akan membuat satu file lagi, yaitu misalkan file tugas 2, misalkan tugas 2.txt. Nah, nama saya Hafid itu ya, X, lalu saya yes. Kita lihat. Oke, di sini dari server terdapat 2 file, yaitu tugas 2. Selanjutnya saya akan melihat dari sisi klien. Dari sisi klien saya akan mencoba melihat masuk di mount backup. Saya coba list. Oke ya, ternyata berhasil. Di sini terdapat 2 file teks dan tugas 2. Ini saya lihat dari sisi klien. Saya bisa mengakses file dari server dan otomatis tersinkron. Selanjutnya saya akan mencoba membuat satu file dari sisi klien. Nanti apakah bisa diakses oleh server? Bisa dilihat dari sisi server, maksud saya. Saya akan membuat satu file nano, misalkan file klien, misalkan file klien. Lalu ini misalkan ini file klien. Oke, saya exit, lalu saya simpan, save. Jika saya lihat, maka di sini ada 3 file client.txt, teks, dan tugas 2. Oke, saya akan coba kembali ke server. Ya, ini dari sisi server, saya akan list. Nah, file client muncul. Baik, terima kasih. Demikian tugas dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.